pertama GOW map bermuda 2 kali digunakan saat itu, 2 kali dua-duanya dia yang dapetin Buya. Artinya besar kemungkinan tim ini memang untuk pertemuan antara grup A dan juga grup B dengan tim yang sama, 12 tim yang sama, mereka bisa diandalkan. Yes. Dan untuk tim-tim lainnya bukan nggak mungkin mereka juga bisa dapetin Buyahnya Iya. juga. Tapi by data, By data, GOW diunggulkan untuk pertemuan grup A dan juga grup B di Bermuda. dan kita akan saksikan apakah mereka akan mendominasi. Dan Survivors, ini dia pesawat sudah mulai diterbangkan. Round pertama akan segera dimulai dan Bermuda akan menjadi tujuan utama kita. Mari kita dukung tim Indonesia, RRQ dan juga Torat yang akan berjuang menggunakan hashtag FFindo Bersatu. Bermuda, here we go. Dan kalian harus support juga para pemain-pemain Indonesia ya yang sedang bertanding. Semoga mereka berhasil mendapatkan hasil yang terbaik lah pada malam hari ini. Sekali lah, lihat jalur terbang pesawatnya ini agak gimana ya, di pinggir saja, pik aja kayaknya nggak sampai deh Buriram mau ngambil. Wah, ini untuk beberapa tim, khususnya untuk tim yang memiliki drop zone di sebelah kanan dari arah pesawat akan sangat amat dirugikan. Tapi tentunya juga dalam situasi seperti ini gue rasa RRQ sendiri bakal cukup diuntungkan karena di sekitar mereka bakal banyak banget tim yang tercecer, Bung Surya. Dan beberapa tim pun sudah melakukan satu pergerakan, tapi RRQ-nya Masih di pesawat. masih di pesawat. Gue kira mereka bakal turun Enggak, ke daerah ternyata bawah. Legalot aja satu orang. Kemudian 3 playernya berada di seputaran Bima Sakti. Wait, Legalotnya bakal pergi menuju ke arah keraton ataupun Cape Town, tapi 3 playernya akan coba stay dan melakukan fight dengan salah satu tim yang berada di Bima Sakti, Bung Surya. Oh, ini dia GOW kali ini mereka nggak bisa tenang karena Oh dan my dengan god. berhasil dikuasain juga oleh RRQ. Yes, dan itu dia satu tembakan yang sudah dilancarkan oleh seorang Abai, berhasil menumbangkan seorang Izagat di sana. Sudah melihat ada satu orang dakwang dari tim GOW. Tentunya ini tidak menjadi kabar baik untuk dakwang karena sudah terjepit dari 2 arah yang berbeda. Sementara Abai menggunakan trogonnya akan terus menghancurkan glue yang sudah diciptakan. Dudes melakukan flank dari sebelah kanan. Pergerakan Indonesia dengan cukup baiknya kali ini menumbangkan 2 player dari tim GOW dan menjadi kill leader sementara. Ya, resiko GOW memang pasti harus mereka hadapi. Pertama, dari jalur terbang pesawat ini ngebuat mereka kedatangan tim lain. RRQ pasti planning mereka sudah panjang sekali. Betul. Untuk gimana pun situasi jalur terbang pesawat mereka sampai atau tidaknya. Ya, dan kali ini dari WAG 2 player sudah berhasil didapatkan oleh CGGG. Dan kita melihat di game pertama tentunya ini menjadi satu game yang cukup cepat untuk dari segi poin eliminasi. Karena sudah tersisa 44 orang aja di menit kedua, yang dimana di week pertama baru ada kill pertama di menit keempat kalau saya nggak salah. Ya, kalau kemarin itu ya, match day pertama itu Ya. sebenarnya banyak juga war-war di awal. Ya. Kayak di Observatory, telat ngirimin player, ada CGG yang datang juga di pertempuran orang di sana. Tapi itu menurut aku wajar karena kenapa 12 tim yang bermain itu sama-sama masih ngeraba semua. Ya, masih coba untuk melakukan testing juga, tapi kita melihat kali ini tim Torat sudah mulai melihat dan peperangan akan terjadi. Sayangnya tim Indonesia akan bertemu dengan tim Indonesia lainnya. RRQ berhadapan dengan tim Torat di mana Ikal berhasil di take down di sana, tapi masih bisa diselamatkan kembali. Sementara RRQ menyisakan seorang dude saja yang harus bersembunyi di balik sebuah batu. Tidak menjadi satu kabar baik mengejar satu player yang tertinggal dari lawannya, tapi malah harus menghadapi tim Indonesia sendiri dan Dudes pun harus tumbang di tangan seorang Darko. Dan sayang sekali rotasi yang sangat terbuka dilakukan oleh tim RRQ. Ternyata mereka harus ketemu sama tim Torat juga. Dan GOW yang kita predik dapetin Buya, justru mereka lah yang dapat tusun. Nah itu saya suka kalau ngepredik orang pasti jatuh tusun. Itu dia, justru kayaknya kita harus sering-sering predik yang ada di atas tim Indonesia, Bu. Iya, abis ini Buriram aku predik. Buriram kayaknya sih habis ini bakal kita predik. Tapi kalau kita ngelihat sebenarnya beberapa tim sudah berhasil ada di zona nyaman mereka. Ya. Dan tim yang melakukan bentrok di awal juga sudah mulai tone down. Apalagi kalau kita ingat RRQ sudah kehilangan 3 player, Bung Surya. Ya, Tapi masih bisa nggak kira-kira untuk back into the game? harusnya masih bisa RRQ. Mereka sepanjang match day pertama kemarin inilah yang mereka lakukan. Split, ngirim orang, ngirim player, tapi mereka masih bisa comeback. Bahkan di Purgatory aku masih ingat di mana mereka tabrakan dengan CGGG di Lumber Mill. Ya. Bahkan 4 orang tereliminasi di sana, tidak termasuk Dudes ya, karena Dudes yang ke Central. Dudes nge-revive di sana, masih ada waktu, mereka comeback. Akhirnya CGG yang nge-push ke arah mereka balikin keadaannya.
Yes, Nah dan itulah kekuatan RRQ Kazu, mereka melakukan sesuatu itu dengan perhitungan. dan juga dengan backup plan tentunya. Iya. Dan kalau kita lihat barusan, sang kapten Legalot berhasil untuk menghidupkan teman-temannya kembali. Tentunya Ya. ini menjadi sangat matters. Kenapa? Karena objektif mereka dari awal sudah jelas, yaitu menghajar teman-teman dari GOW. Ya. Dan GOW-nya walaupun harus lolos satu orang, tapi berhasil dieliminasi oleh tim lainnya, yang artinya sebenarnya objektif dari RRQ sudah cukup checklist untuk kali ini, Bung Surya. Ditambah mereka berhasil dihidupkan kembali. Sekarang challenge untuk RRQ sendiri adalah lebih ke arah bagaimana mereka bisa mendapatkan resources mereka kembali setelah melakukan fight di early game, dan tentunya 3 orangnya baru dihidupkan kembali. Ya tentunya kalau dengan Sentosa yang kosong, YXPS nggak main hari ini, harusnya 3 player yang baru saja dihidupkan itu masih bisa ngumpulin. Karena ini juga masih di menit ke-5, kalaupun mereka mau sedikit agak santai, mungkin menit ke-10, menit ke-9 baru mau masuk ke dalam safe zone-nya, aku rasa masih bisa aja mereka lakukan. Karena kita di minggu pertama, match day pertama, round pertama, minggu lalu itu RRQ bermain di Sentosa sampai dengan akhirnya mereka masuk ke daerah Cape Town. Di sana mereka bisa fight dengan satu tim, Ya. masih bisa masuk ke late game. Itu mereka berhasil loh dengan data seperti itu, dan mereka pun ya, balik lagi seperti yang aku bilang tadi ya, mereka tentunya sudah ada perhitungan yang matang. Kalau mereka harus tereliminate 3 player, contohnya yang baru saja terjadi, apa yang akan mereka lakukan lagi itu tentunya sudah mereka ketahui lah. Dan tujuan RRQ tadi tepat sekali kenapa mereka ngedropnya di Bima Sakti kalau menurut aku ya. Pertama, kalau mereka menang di sana, dan kalaupun player sisanya kabur, mau kemana dari Bima Sakti? Bima Sakti merupakan salah satu tempat yang tentunya ketika lo melakukan fight di sana, Mau kabur? jelas bakal menjadi santapan oleh tim-tim lain gitu. Terbukti barusan. Dan Iya. yang dimenangkan RRQ adalah satu player masih ada di tempat lain. Iya, itu dia player GOW yang mau coba kabur ternyata ketemu sama tim lain dan Ya. eliminate. Justru termasuk RRQ-nya juga. Ya. Mau keluar Bima Sakti, itu malah ketemu sama tim Tora. Itu. Ya, dan kali ini dari Buriram United sendiri sudah mulai menguasai bagian pick. Kalau kita melihat di beberapa match yang lalu mereka coba untuk bergerak lebih agresif, tapi kali ini mereka bakal coba standby aja di sana, Bung Surya. Ya mungkin karena zonanya juga masih masuk di daerah mereka. Dan ini dia Hotshot sudah berhasil mendapatkan 1 kill pertama mereka berhadapan dengan 1 player saja, WAG, yang tentunya memang tidak berada di posisi yang cukup baik. Ini dia zona keduanya, di mana hampir kurang lebih ya mirip kayak zona-zona yang waktu itu. Ya. Zonanya menuju ke arah keraton sana, mungkin agak mental ke sana lagi juga. Tapi tentunya kalau melihat kayak gini, rotasi tim akan menuju yang dari bawah, khususnya RRQ Kazu. Kalau kemarin dia lewatin daerah Cape Town, siap-siap aja, mungkin mereka sudah tahu di sini bakal ketemu sama tim lain. Iya, apalagi kalau kita ngomongin checkpoint yang mungkin bakal ditempati oleh tim lain, ada salah satu hanggar yang berada di Kota Tua, dan tentunya beberapa patahan di daerah Kota Tua belakang yang bakal menjadi ancaman mereka. Sekarang salah satu playernya ada di Sentosa, yaitu Legalot. Sekarang Legalot memiliki opsi yang menurut gue cukup realistis, dan kalau bisa dilakukan itu bakal cukup menguntungkan, yaitu bergerak melalui arah Cape Town. Ya, Masih ada satu zipline yang bisa digunakan, dan habis itu mereka coba bergerak dari dalam Cape Town. Berhubung kalau lu lihat tadi dari medkitnya aja masih ada 13 biji, itu masih cukup banget nih Bung Surya untuk melakukan pergerakan tersebut. Karena kalau mereka langsung motong ke daerah Kota Tua bakal bahaya sebenarnya. iya, itu tentunya bakalan bahaya. Banyak sekali tim. Contohnya mereka menghindari daerah Pochinok Factory itu Ya. kan karena adanya tim lain gitu. Ya. Mereka sudah lepasin ini semenjak di sana ada tim MGS, kemudian tim-tim lain. Mereka mengalah aja untuk bermudahnya. Justru mereka empatnya menyebar, lebih cenderung ke arah menyebar aja untuk gameplaynya. Tapi kalau tidak bertemu dengan satu tim itu, mereka ambil daerah Pochinok Factory. Yes, dan kali ini seorang Dolphin berhasil ditumbangkan, dan 4 poin eliminasi untuk si Gigi di menit ke-8 kali ini. Merupakan salah satu tim yang bermain cukup agresif untuk match pembuka di hari ini, dan 2 poin eliminasi berhasil didapatkan oleh sang sniper. Tapi kalau kita lihat MGS dan juga WASK sudah cukup berdekatan, mereka berada di posisi yang cukup aman, dan ini dia yang gue suka dari Legalot. Pemikirannya selalu realistis, pemikirannya selalu dengan perhitungan yang sangat efektif. Dia sudah bisa berkaca di day pertama itu, atau di day ketiga, seperti apa penumpukan di Bermuda, Bung Surya, dan kemana lari zonanya, dan di mana rotasi yang paling aman. Akhirnya diputuskan untuk
melakukan rotasi dari Cape Town. Ini merupakan salah satu keputusan yang sangat wise menurut gua. Iya, karena mereka belajar lah dari match-day yang sebelumnya. Tim-tim lain juga pergerakan mereka gak begitu banyak yang berubah Ya. gitu. Cuma ada memang beberapa drop zone yang sudah dihindari oleh tim-tim lain karena objektif mereka juga nggak melulu tentang war di early. Mungkin tim-tim yang masih belum aman kayak tim Was, mungkin Hotshot juga mereka lebih memilih untuk ya udah kalau memang kita nggak bisa menang di war awal takut. Yang mereka takutkan biasanya itu player-player kiriman loh. Iya. Biasanya kayak gitu. Titipan, 4 lawan 4 titipan. itu biasanya masih bisa lah ya. Betul. Setup-setupan mungkin ada chance untuk menang mereka. Tapi kalau player kiriman abai biasa dikirim di pertempuran orang itu yang bakal merugikan tim yang sedang melakukan peperangan. Yes, dan kali ini kita sudah melihat ada peperangan yang terjadi antara MIBR dan juga teman-teman dari Hotshot juga sudah satu player yang bakal dikomit oleh seorang Rigby. Haswe bakal dipukul mundur oleh seorang Rigby. Coba untuk bertahan menggunakan glue yang sudah mulai menipis kali ini, tapi tembakannya masih cukup on point. Seorang Action melakukan satu clutch moment yang dimana berhasil menumbangkan satu player tapi tidak bisa mendapatkan hal lebih karena hanya menyisakan satu player aja di sana, Bung Surya. Ya itu apa yang dilakukan oleh Hasuex tadi, bingung juga saya melihatnya ya. Banyak pop-upan duel, kemudian musuhnya reload, timing musuhnya reload itu harusnya bisa kebaca sama dia dan harusnya dia bisa memberikan perlawanan. Kalau memang dia mau nge-buying time, mau membiarkan temannya yang di belakang itu kabur, tapi temannya nggak kabur-kabur, aku perhatikan. Temennya juga kekunci sama pergerakan dari tim YSK. Dan kali ini pembacaan map dan juga rotasi yang sangat baik ditunjukkan oleh kedua tim Indonesia. RRQ dan juga Torak sudah berada di dalam zona selanjutnya. Dan Was kali ini coba untuk bergerak menuju daerah yang menurut gua bakal menjadi satu daerah yang bisa menguntungkan mereka karena mereka bakal dapat clear view ke arah kiri dan juga kanan dan mereka akan ada di bagian high ground. Ya, tapi beresiko sekali karena tempat itu menjadi terbuka. ya, sangat terbuka. Kemudian mereka bisa kedatangan tim lain karena bukan hanya satu tim aja yang aku rasa berpikiran hal itu. Dan ini dia di tempat lain di mana di bagian atas Mil sudah ada dua tim yang nampaknya akan bersinggungan sebelum mereka masuk ke dalam safe zone-nya nanti ya. Ya, dan kali ini dari FG coba untuk menarik diri ke arah belakang sementara si Gigi bakal coba membuntuti mereka. Sudah tertembak satu orang di sana, seorang Dela. Harus melakukan medikasi terlebih dahulu karena HP sudah cukup low, on fire, masih memberikan pressure ya. Tapi ada satu headshot yang gue nggak tahu datang dari arah mana. Ternyata datang dari seorang Beb di sana. Melakukan tugasnya dengan cukup baik, menumbangkan satu player walaupun bisa dihidupkan kembali, tapi setidaknya mendelay pergerakan dari si Gigi dan membuat mereka harus digigit oleh zona yang sudah mulai sakit, Bung Surya. Ya, ini dia masih ada Trogon juga dan seorang Pucu bakalan coba dihit ke arah player-player yang berada di bagian belakang sana. Nampaknya sudah bakalan diubah aja modenya, namun di bagian belakang juga sudah ada Abai di tempat lain berhasil mendapatkan satu poin eliminasi. Furious Gaming harus tertekan kali ini mana Peter berada di sisi sebelah kanan menggunakan MP5 dengan chip 3 berhasil mendapatkan headshot juga. Satu knockout lagi player sudah berhasil didapatkan, masih ada Ben di depan sana yang tentunya tidak akan menguntungkan dia apabila sendiri menggunakan snipernya harus berhadapan dengan 4 player dari CGGG. Tempat lain, oh my god, dekat satu player dari tim MGS tentunya masih ada seorang Iago sendiri saja berada di depan sana dan Furious Gaming harus tumbang oleh CGGG. Sementara Torat mungkin akan menjadi terparty atau mereka coba untuk objektif menunggu saja di pinggiran circle-nya. Iya, mereka udah cukup jelas barusan berhasil mendapatkan kill steal, mendapatkan 2-3 poin eliminasi menjadi satu hal yang cukup matters untuk Torat karena mereka harus mengejar ketertinggalan mereka. Tapi Buriram United yang menyisakan seorang Moshi kali ini akan ada one-on-one situation dengan seorang Iago, tapi Moshi masih cukup kuat dan pada akhirnya berhasil menumbangkan MGS dan hanya menyisakan satu player aja dari Buriram United yaitu seorang Moshi yang harusnya sudah tidak memiliki exit plan untuk keluar dari tempat di mana dia berada. Ya kalau dia berani punya cukup poin, tadi ada launchpad 1 arahkan ke arah vending machine, revive 3 temannya, tapi dia harus rela atau siap tereliminasi atau seenggaknya habisin medkit dia terhadang oleh satu tim yang tentunya sudah ditandain oleh tim-tim Torat mungkin Was nantinya. Yes, dan kali ini pressure telah datang dari arah RRQ yang masih berada di luar zona. Coba memberikan pressure terhadap tim Was yang sedang coba menembaki ke arah Mil barusan, tapi kali ini tidak menguntungkan.
untuk RRQ, karena kalau kita lihat HP-nya udah cukup low, 3 player di sana harus melakukan defensive stance terlebih dahulu, Bung Surya. Ya, ini ya masih ada spam granat juga akan dilakukan oleh seorang Genius tentunya ke bagian bawah. Ini secara grounding tentunya tim Watch itu lebih diunggulkan dibanding RRQ. Lihat di source RRQ banyak sekali gol yang sudah terpasang kali ini. Jadi ya masih coba untuk berhadapan dengan Watch, tapi di sisi lain ada satu tim WAG juga harusnya, EGG juga memberikan pressure ke arah tim WASK. Ini WASK kalau mereka nggak main sabar, terlalu banyak membuang resource mereka yang belum pasti mereka bisa dapatkan kembali, itu akan berbahaya untuk mereka di late gamenya nanti. Namun itu dia satu persatu player RRQ bakal coba untuk bertahan. Ada damage juga ke bagian bawah sana, di mana Dudes berhasil dijatuhkan oleh seorang Degas di tempat yang berbeda. Masih ada seorang Abai bakal coba untuk memantau ke bagian atas, di mana sisi kiri dan kanan harusnya sudah diketahui oleh beberapa player RRQ juga. Legalon harus coba untuk main kita aja dulu, mana damage satu persatu masuk mengenai seorang Legalon. Gak ada tempat yang cukup aman bagi seorang Legalon pun harus terjatuh dan tereliminasi. Artinya dua player yang tersisa dari tim RRQ, sementara Torat berada di tempat berbeda, harusnya masih cukup aman. Ya, sementara itu si Gigi berhasil dihentikan langkahnya oleh teman-teman dari Torat, dan AGG kali ini bakal menjadi satu ancaman untuk RRQ, yang dimana RRQ sendiri sedikit kesulitan untuk menyeberang dari jembatan yang menghalang mereka. Tapi Ikal berhasil sekali lagi mendapatkan 1 poin eliminasinya. WSK masih bertahan, tapi kali ini resource yang mereka miliki sudah terbuang cukup banyak, akan menjadi advantage untuk tim Torat yang sedang melakukan satu push ke arah mereka. Granat sudah mulai dilemparkan, satu orang berhasil ditumbangkan oleh seorang Ikal. Lagi dan lagi 9 poin eliminasi sudah berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Torat. Ikal once again berhasil menambahkan 1 poin eliminasinya, bahkan 2 kali ini. Tidak berhenti sampai di situ, 10 poin eliminasi berhasil didapatkan oleh Torat, dan tidak ada alasan untuk Torat tidak mendapatkan buya di game kali ini, Bung Surya. Ya, saya sependapat juga, apalagi mereka begitu mengetahui di mana player-player lawan yang tersisa. Mereka sudah mulai melakukan setup dark hole, nahan dari bagian kiri juga. Ini sudah mulai melakukan pergerakan ke bagian depan, di mana Moshi berhasil buat terjatuh. Satu player terakhir dari tim Buriram United pun harus puas di posisi keempat. Ada EGG depan sana, namun belum selesai apa yang akan dilakukan oleh tim Torat dengan 12 poin eliminasi tanpa ada player tereliminasi sejauh ini. Ini dia Trogon Model Launcher sudah bakal di-damage ke arah player-player yang numpuk di balik wall. PSXL berhasil dijatuhkan juga. Ikal bakal coba untuk bergerak dari sisi kanan di balik wall, bakal coba untuk mengejek pergerakan dari tim lawan. Ada lineman Ikal berhasil menghindar, hati-hati. 36 HP tersisa. Ada Dimitri juga yang digunakan. Sonia tanpa terdengar aktif di bagian depan sana. 1-2 player juga sudah berhasil dibuat terjatuh. Masih ada 1 orang lagi tersisa dari tim EGG dan Buya untuk tim Torat. Buya pertama untuk tim Indonesia. Torat berhasil mendapatkan poin yang sangat fantastis dengan torehan 16 poin eliminasi dan juga buya di game pertama round bermuda kita. Indonesia bisa menjadi salah satu tim yang menghiasi posisi Big Six kalau seperti ini. Tanggapan dari Coach Chrisjo, bagaimana? Yes, kalau dari aku melihatnya tim Torat ini kontrol yang bagus banget dari mereka, terutama kontrol zona. Karena ketika mereka udah fokuskan untuk zoning, ya kan, ngambil popon yang ada dalam zona, mereka kembali lagi untuk